Shalom saudara, bayangkan di tengah rutinitas harian orang-orang makan, bekerja, sedang scroll media sosialnya, lagi mendengar video ini, tiba-tiba kamu mendengar suara. Dalam sekejap semuanya berubah. Tanpa peringatan seperti banjir, gempa bumi yang mengguncang, atau pencuri yang datang di malam hari. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita diajak untuk merenungkan dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan iman dan pengharapan yang teguh. Ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jemaat terbelah menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang disebut eskatofobia, yaitu mereka yang cuek, tidak peduli, bahkan menolak berbicara soal akhir zaman. Ini adalah ekstrim kiri. Kedua, disebut sebagai eskatomania, yaitu mereka yang terobsesi dengan segala hal terkait akhir zaman. Dan ini adalah ekstrim kanan. Dan ketiga adalah eskatofilia, yaitu mereka yang memahami akhir zaman secara seimbang berdasarkan Alkitab. Banyak di antara golongan eskatomania maupun eskatofilia bertanya-tanya, kapankah Tuhan Yesus akan datang kembali? Menanggapi hal ini, Grant R. Osborne, seorang teolog dan pakar perjanjian baru, dalam Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, Matthew menjelaskan bahwa dalam Matius 24 ayat 36-39, Yesus sendiri berkata bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga? Tidak. Anak pun? Tidak. Hanya Bapa sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa waktu kedatangannya adalah rahasia surgawi yang tak dapat diketahui manusia. Karena itu, kita dipanggil untuk senantiasa berjaga-jaga. Seperti banjir pada zaman Nuh yang datang secara tiba-tiba dan membawa penghakiman. Demikian pula, parousia akan mengejutkan mereka yang tidak siap. Dalam literatur Yahudi, pada zaman Nuh, orang-orang hidup dalam ritme kehidupan yang normal. Makan, minum, menikahkan anak-anak mereka, tanpa memedulikan kewajiban mereka kepada Allah seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 38. Dalam konteks ini, dosa mengakibatkan kurangnya kesadaran. Hal ini terus berlangsung ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Semuanya sudah terlambat. Frasa tidak tahu apa-apa dalam Matius 24 ayat 39 bukan berarti tidak tahu, tetapi menolak untuk memahami. Mereka sengaja menolak tanda-tanda akhir zaman dan hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Orang-orang inilah yang tergolong dalam kelompok eskatofobia. Orang-orang yang menjalani hidup seolah-olah Tuhan tidak akan pernah datang kembali. Dalam perjanjian baru, di dalam Yakobus 4 ayat 13-14, kita juga bisa melihat pola yang serupa. Orang-orang bekerja, merencanakan bisnis, dan melangkah berdasarkan ritme harian tanpa sedikit pun mempertimbangkan kehendak Tuhan. Tetapi justru di tengah rutinitas yang terlihat normal itulah Anak Manusia, sebagaimana dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 13-14 akan datang. Sebagai penghakiman yang tiba-tiba tanpa tanda yang eksplisit seperti banjir yang melanda di zaman Nuh. Kedatangannya akan mengejutkan banyak orang. Para pengikut Kristus mungkin mampu mengenali tanda-tandanya. Tetapi bagi mereka yang hidup tanpa kesadaran rohani, segala sesuatu akan tampak berjalan seperti biasa hingga akhirnya terlambat. Inilah bahaya dari kelengahan. Ketika hati tidak lagi peka dan hidup tak lagi terarah pada kedatangannya. Yesus juga menggambarkan kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Tidak ada waktu untuk persiapan mendadak. Karena itu, Dia menasehati murid-murid untuk selalu berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan persisnya pencuri itu datang di jam malam hari. Tetapi kita bukan anak-anak kegelapan yang bingung. Kita adalah anak-anak terang yang selalu siap sedia karena waktunya sudah sangat singkat.
Yesus menyadarkan murid-murid tentang akhir zaman, memberi nasihat supaya berjaga-jaga, dan memberi perumpamaan tentang hidup yang berjaga-jaga. Pertama, hidup sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Matius 24 ayat 45-46 menyebutkan bahwa hamba yang setia adalah yang melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Dengan menggunakan karunia dan talenta kita untuk melayani di gereja lokal dalam berbagai bidang seperti pengajaran, musik, pelayanan anak, pelayanan sosial, atau bidang lainnya. Selain itu, bentuk tanggung jawab atas jiwa-jiwa adalah dengan menjangkau dan menggembalakan jiwa-jiwa di KUL, Jesus for Everyone. Kedua, hiduplah sebagai pelayan yang berbuah, tidak hanya menjaga talenta, tetapi mengembangkannya. Caranya, meminta karunia untuk dapat melayani. Kenali karunia yang Tuhan beri, bisa lewat doa, introspeksi, dan feedback dari orang. Latih karunia kita melalui pelayanan, dan kembangkan melalui bimbingan rohani dengan mencari mentor atau membaca buku. Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat. Kita harus berjaga-jaga dan bersiap menyambut kedatangannya. Jangan terlena dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari tanpa memikirkan kehendak Tuhan. Sebab Dia akan datang kembali dalam waktu yang tidak terduga, seperti air bah dan pencuri malam. Get ready and be prepared. Sebab kedatangannya bukan untuk ditakuti, tapi untuk disambut dengan pengharapan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.